judulnya di Alkitab kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan kau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini adalah ayat-ayat dari hati Daud. Mari kita sekarang membacanya dan mendapat pengertian yang baru. Jangan lupa judul yang saya berikan, bersemayam di atas puji-pujian. Dalam bahasa Inggrisnya, The Lord reigns upon the praises of His people. Bahwa Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tuhan itu bertahta di atas pujian. Untuk pemimpin biduan ayat pertama, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Saya nggak ngerti ini artinya apa. Ini semua adalah terminologi musik. Kalau kita tidak paham musik, mungkin kurang mengerti. Untuk pemimpin biduan ini, untuk pemimpin kur. Di mata Daud, kenapa Daud itu sangat-sangat dicinta sama Tuhan? Karena dia itu seorang pemuji. Dan di mata Daud, seluruh umat Israel itu adalah kur surga. Dia nggak pernah merasa bahwa jemaat itu adalah penonton. Tidak ada dalam teologi dan doktrinnya. Makanya itu di Perjanjian Baru dikatakan Tuhan itu rindu memulihkan pondok Daud. Kisah para rasul, khotbah-khotbah rasul yang pertama, khotbah-khotbah pertama rasul-rasul saat itu, dia berkata, bukankah Tuhan rindu memulihkan pondok Daud? Khususnya waktu mereka lagi meeting ini, mereka lagi rapat bersama gereja mula-mula, Kisah para Rasul 15. Nanti di ibadah-ibadah terakhir saya sampaikan itu. Dia mau membangunkan kembali pondok Daud. What is pondok Daud? Dia mau membangunkan kembali kehidupan fellowship umat Tuhan dengan Allahnya. Dia ingin sekali supaya Tuhan dengan umatnya itu hubungannya hati ke hati, bukan cuma otak ke otak. Bukan sekedar pengetahuan, tapi juga perasaan. Kerap kali kita diberitahukan kalau sama Tuhan itu jangan perasaan, jangan pakai perasaan. Yang penting itu kebenaran. Loh, saya setuju, tapi sang kebenaran itu orang. Bukan orang sih, pribadi. Tuhan itu personal. Coba bayangkan kalau orang lagi pacaran, ya kan? Oke ya, sudah ya. Oke, sekarang 1, 2, 3, aku pegang tanganmu. Oke, 1, 2, 3, aku kecup pipimu. Kan nggak begitu. Tuhan mencipta perasaan itu juga untuk digunakan dalam hubungan, khususnya dengan Tuhan. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dulu sebelum dengan akal budimu dan sebagainya. Gereja-gereja karismatik seringkali dituduh terlalu pakai feeling, not true. Asal pengajaran kita, pengajaran yang solid. Asal doktrin yang diajarkan itu firman. Asal firman yang dibagikan itu dijelaskan. Saya rasa di gereja kita firman tidak dangkal-dangkal kok. Firman diajarkan, real meat, daging tenang. Tapi jangan sampai kita menjadi orang Kristen atau gereja yang hanya word based, yang hanya berbasis firman dalam arti pengajaran, tapi juga berbasis firman dalam arti fellowship dengan Tuhan. Firman itu pribadi loh. I am the word. Seorang pribadi firman itu Yesus Kristus. Jangan menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Bagi Daud, pemimpin biduan, dia memikirkan kalau seluruh umat itu semuanya adalah penyembah, bukan penyanyi. Nyembah perlu pakai nyanyi sih, tapi nggak tentu kita semua singer nih. Suara kita mungkin pas-pasan. Sana ada kunci A, kunci G, kunci D, kunciku kunci
memuji stang. Gak apa-apa, tidak mengurangi makna bahwa kau adalah seorang penyembah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Daud membayangkan dia itu dan umat Tuhan itu rusa di pagi hari. Rusa pagi hari keluar itu mau minum. Oh, now I see, aku ngerti. I wanna give my people drink. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kalau pagi gini suara belum keluar semua, suara saya pun belum bangun. Tapi gak apa-apa, latihan dulu yuk. Seperti rusa rindu sungaimu, rindu engkau. Kaulah, semua harus nyanyi ya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Akan naik ke atas ya, siap-siap tarik suara. Engkau, lain. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Lagu ini sebenarnya dari Inggris ditranslate, diterjemahkan. Inggrisnya gini: As the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. Gak apa-apa, gak usah terlalu Inggrisnya Indonesia juga gak apa-apa. You alone are my heart. Gak apa-apa. Desire and I long. Gak apa-apa, ikut nyanyi. Tuhan naik ke atas. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I bahasa Indonesianya punya satu kelebihan, bahasa Inggrisnya nggak ada. Indonesia ditambah gini: Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oh, berikan tepuk tangan untuk jemaat, suaranya merdu sekali. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, mereka tidak mendapat malu. Ternyata di sini, ternyata Engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Apa artinya bersemayam di atas pujian? Artinya, waktu kita memuji Tuhan dengan segenap hati, tidak terburu-buru hati atau tidak terpengaruh kanan kiri. Dan juga jemaat tidak boleh bergantung atau bergantung hanya pada pelayan PAW. Asal aja nyanyi, aku menikmati. Atau bisa jadi malah kebalikan. Kami yang menilai hari ini PA-nya bagus enggak? Oh, itu bukanlah spiritnya pemimpin biduan. Karena Alkitab mengatakan di sini, Daud memandang bahwa semua jemaat itu adalah tim PAW-nya. Nggak bisa. Oh, gereja, wah kalau semuanya di GMS ini itu PAW-nya, timnya begitu. Kalau di GMS itu, lalu mulai banding-banding, siapa yang mengangkatmu dan mengangkat aku jadi hakim atas pelayan-pelayan pujian. Pujian itu bagus bukan karena musisinya, pujian itu bagus karena jemaatnya tulus.
Anda jangan kaget ya, bentuk konser pun gak tentu hari itu pujiannya itu A+ di mata Tuhan. Itu tergantung orang-orang, itu tergantung jemaat. Kalau jemaat hatinya golden atau emas, itu Tuhan senang. Bahkan mungkin musiknya hanyalah akustik, pas-pasan, cuma satu gitar senar. Oh, Anda akan terkejut bagaimana di mata Tuhan, Tuhan tidak menilai berdasarkan permukaan, Tuhan itu menilai hati. Saya jadi ingat suatu hari saya berada di sebuah negara, saya nggak bisa ngomong negara mana karena ini sensitif. Saya mengalami seperti yang dialami oleh rasul-rasul di Kisah Para Rasul. Dipersiapkan tempat untuk saya dikerek ke bawah jikalau tiba-tiba digerebek. Saya dikerek dari atas, persis saya jadi merasa, wah Tuhan, aku ini siapa bisa mengalami seperti kejadian di Alkitab. Itu ribuan orang kumpul, 3.000 tepatnya. Satu kota hanya boleh utus 2 hamba Tuhan. Itu mewakili berapa kota? Saya masih ingat kok, musik tidak bisa lengkap karena mereka datang pun tidak janjian, semuanya itu tidak ada, semua hanya datang walk-in. Saya ingat kok masa itu saya naik ke atas panggung di sini, saya melihat 3.000 di depan saya, leader semua pastor, semua pemimpin. Musik pas-pasan, pokoknya secomot-comotnya ada. Oh ternyata di sini ada ini, ada itu, ada tim yang datang juga dengan saya sih dari negara lain yang bantu. Tetapi pada waktu saya mulai memuji Tuhan, ya ampun, baru jereng itu suara langsung seluruh ujung ke ujung. Tak ada satu orang pun buka mata, karena ini adalah tempat yang dianiaya. Tak seorang pun tutup